Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gidanglo, Kecamatan Molahan, Kabupaten Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tugas 1.1.A.6 tentang pokok pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari 5 pokok filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, 3 semboyan KHD inilah yang sangat melekat, yaitu tentang pemikiran besar yang dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantara yang sangat melegenda di benak masyarakat Indonesia. Beliau mencetuskan semboyan ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun kersa, dan tuturi handayani. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama ing ngarsa song tulodo. Arti ing ngarsa sendiri yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh. Engarso song tulodo, yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Eng berarti di, ngarso artinya depan, song berarti jadi, dan tulodo yang merupakan contoh atau panutan. Berarti seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Siswa akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka siswa akan baik pula perilakunya. Kemudian yang kedua, ing madio mangun karso. Seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Eng artinya di, Madian memiliki arti tengah, mangun berarti membangun atau memberikan, dan karsa memiliki arti semangat atau niat. Berarti bila guru berada di antara siswanya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya sehingga diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Yang ketiga yaitu tuturi handayani. Semboyan ketiga adalah tuturi handayani yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Tuturi artinya di belakang atau mengikuti dari belakang, dan handayani yang berarti memberikan semangat. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan menjadi wadah untuk membangun otonomi intelektual dan sosial. Kemudian, poin yang kedua yaitu sekolah ibarat ladang. Guru adalah petani yang menanam dan siswa adalah benih. Yang artinya, guru diibaratkan seorang petani. Ya, seorang petani dan bukan penjual. Guru ketika ditempatkan untuk memimpin rombongan belajar, dia tidak bisa memilih dan meminta kepala sekolah untuk ditempatkan di mana. Dia pasrah di kelas apapun dengan kondisi siswa, bagaimanapun. Hal ini merujuk pada bibit padi. Seorang guru harus mampu dengan kondisi kualitas bibit yang beragam, yaitu peserta didik. Bagaimana dia meramu atau dengan cara metode pembelajaran apa? Memupuk kasih sayang dan menyulam atau memilah, mengerti bahwa kondisi semua anak didik tidak sama. Seorang guru juga tidak bisa secara formal membatasi komunikasi terhadap orang tua dan anak didik, karena kasih sayang tidak bisa dibatasi kapanpun, harus siap berkomunikasi meskipun tidak dianggap jam kantor, karena guru berbeda dengan penjual yang membatasi jam kantor. Guru adalah penanam moral anak didik. Guru adalah penanam karakter dan masa depan generasi bangsa. Jika setiap guru menyadari akan hal itu, maka di dalam pikiran mereka tidak akan berpikir untuk perhitungan dalam menyalurkan kasih sayang serta ilmu-ilmunya. Mungkin saja seorang guru ketika berhasil akan dilupakan oleh anak didik, namun ingatlah karakter anak didik yang mulia yang telah tertanam oleh guru akan dibawa sampai kemanapun, dan inilah kemuliaan seorang guru yang sangat melimpah. Poin yang ketiga yaitu pemahaman minat dan bakat siswa karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik, yaitu kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya psikomotor. Potensi diri ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, kepada setiap anak yang berbeda antara anak yang satu dengan lainnya, yang merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak tersebut. Proses menuntun kodrat anak membelajarkan atau membimbing anak sesuai dengan karakteristik potensi diri masing-masing adalah proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Anak akan berkembang sesuai dengan kodrat masing-masing. Anak akan menemukan kemerdekaannya dalam belajar untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Poin yang keempat yaitu budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna untuk anak, melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Selanjutnya, yaitu poin yang kelima, bermain. Bermain adalah salah satu tuntutan jiwa anak, sehingga permainan yang mendidik diperlukan. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam Pendidikan halaman 241. Hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Kesimpulan dari pokok pikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak, harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur, budaya, maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak secara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Saya, Nur Anissa, calon guru penggerak Angkatan 9, mengucapkan terima kasih sudah mengikuti. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Nur Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.